Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita menjalankan semua kewajiban yang telah Allah tetapkan, serta menjauhi semua larangan-larangannya. Mengerjakan semua kewajiban menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam yang taat dan patuh atas semua perintah. Sebagaimana melakukan maksiat adalah bentuk tidak patuh dan pembangkangan terhadap larangannya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diperintah olehnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah-ibadah sunnah dan kebajikan lainnya untuk menambah nilai pahala selama hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melakukan ketaatan dengan memperbanyak beribadah merupakan salah satu upaya mempertahankan keimanan dalam diri kita. Sebab tiada cara yang lebih tepat untuk memperkuat iman selain mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain iman yang kuat, kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Dengan bertakwa, kita bisa menjadi hamba yang mulia di sisinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib juz 23 halaman 227 menjelaskan bahwa untuk meraih derajat paling mulia di sisi Allah, terlebih dahulu harus bisa bertakwa kepada Allah. Untuk meraih predikat takwa kepadanya, terlebih dahulu kita harus melakukan semua kewajiban yang Dia perintahkan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan demikian, Ia akan meraih kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaannya. Selain itu, sudah seharusnya bagi umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tampuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa menjadi salah satu jalan untuk bisa menjadi ahli surga.
Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mayoritas penduduk surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ila Rasulullah an aksari ma yudkhilun nasal jannah." Qala, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain semangat dalam melakukan ketaatan, umat Islam juga dituntut untuk meninggalkan semua larangan-larangannya, tidak melakukan kemaksiatan dan semua pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi menimbulkan dosa dan bisa mengundang kemurkaannya. Sebab kita tidak tahu di maksiat yang mana Allah akan murka, serta dalam ibadah yang mana Allah akan ridho. Sebagaimana perkataan Syekh Ali Zainal Abidin dalam kitab Al-Fusul Ilmiah wal Usulul Hikmah, yaitu innallaha akhbarillahi fi ta'ati wa akhfa suhtahu fi ma'siyati wa akhfa awliya'ahu fi ibadi. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan yang dilakukan hambanya. Allah merahasiakan kemurkaannya dalam maksiat-maksiat kepadanya, dan Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maksudnya, Allah telah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan yang dilakukan umat Islam, agar mereka tidak meremehkan ketaatan seperti apapun. Sebab sekalipun ketaatan itu biasa dalam pandangan manusia, bisa jadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah merahasiakan kemurkaannya atas kemaksiat yang dilakukan hambanya, agar manusia tidak dengan mudah melakukan maksiat tersebut. Dengannya mereka akan takut melakukan maksiat karena tidak akan tahu dengan maksiat manakah ia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan lagi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua kewajiban, meningkatkan ibadah sunnah, konsisten dalam melakukan kebajikan terhadap sesama, dengan harapan semoga semua ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penyebab untuk meraih ridho-Nya, serta bisa menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, memiliki keimanan yang kuat serta keyakinan yang tidak goyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, mari kita tinggalkan semua kemaksiatan, mulai dari melakukan larangan-larangannya, berbuat keji kepada sesama, dan hal-hal yang menjadi penyebab murkanya Allah. Sebab orang yang biasa melakukan berbuat dosa akan dengan gampang pula dimurkai olehnya, sehingga ia akan sangat jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'il ta'at. Fataqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramil awwalin wal akhirin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'ina salatan daimatan bidawamis samawati wal ardi. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجمع المأمورة والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكة المسبحات بقدسه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.